Nah, bagaimana dengan efeknya terhadap pilihan calon presiden? Jadi Pak Prabowo ketika survei dilakukan tanggal 20 sampai 27 itu elektabilitasnya mencapai 46,7%. Ya. Sementara dengan selisih yang cukup signifikan ada di peringkat kedua yaitu Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ya. Itu mendapatkan perolehan 18,4%. Anies Baswedan 9%, Gibran Rakabuming Raka 4,8%, AHY 3,9%, Ganjar Pranowo 3,7%, dan ada nama baru, ya, Purbaya Yudi Sadewa. Ya. Ini meskipun waktu kita survei beliau relatif baru menjadi menteri, ya, khususnya Menteri Keuangan, namanya mulai menyelinap ya, di balik memori publik ya. Jadi ada 1,5% dari total 25 nama yang kita uji dalam simulasi semi terbuka yang menyebut nama Purbaya Yudi Sadewa. Ya. Nah kemudian ada juga nama baru, Sherly Chwanda. Nah, ini gubernur idolanya Mas Hendro dari Maluku Utara. Ya. Sherly Chwanda Laos, ya. Ini bintang dari timur, ya. Gubernur Maluku Utara. Ya. Menarik ini, dia ada di peringkat 8 ya, 8 nama tertinggi ya, satu-satunya perempuan dari top 8 ya, capres idola publik ya. Jadi 1,1%, di bawahnya Gubernur Jawa Timur 0,5% ya. Nama-nama yang lain kita uji ada Gubernur Jakarta, ada ketua-ketua partai. Kita masukkan semua, ada 25 nama. Mengapa kita masukkan ketua-ketua umum partai plus tokoh-tokoh potensial termasuk kepala daerah? Jangan lupa, putusan MK itu menghapus presidensial threshold. Ya. Nah, artinya tidak perlu koalisi buat partai peserta pemilu untuk bisa menominasikan capres dan cawapres. Jadi peluang untuk memunculkan calon sendiri dari partai itu sangat terbuka. Maka namanya kita kasih lebih banyak ya. Nah ini lagi-lagi silakan dicek ya. Saya tidak ingin menyita waktu weekend Anda semua ya. Bisa dicek di situ siapa basis pendukung Pak Prabowo ya. Siapa basis pendukung Deddy Mulyadi, Anies Baswedan, Gibran, Muhaimin Iskandar dan seterusnya ya. Jadi bisa dicek di situ. Ini hanya 10 nama yang kita breakdown ya. Tambah mengurangi rasa hormat yang lain, tapi kira-kira ini breakdown basis pendukung dari ke-10 nama calon presidennya. Kemudian kita lanjutkan, ini menarik nih ya, Deddy Mulyadi cukup kuat terutama di Jawa Barat. 43,5% warga Jabar memilih Deddy Mulyadi sebagai capres, paling tinggi. Ya. Yang kedua adalah Banten. Ya, 38,4%. Jadi secara umum Pak Prabowo unggul di semua wilayah kecuali di Jabar. Ya. Kemudian Gibran itu basis terkuatnya di Jawa Tengah sama di Bali, Nusa, khususnya mungkin Nusa Tenggara Timur dan Bali. Ya, gitu ya. Kemudian di Jatim 6,9%. Mas Anies itu paling kuat di DKI 19%. Meskipun di DKI penguasanya masih Pak Prabowo ya 33,4%, tapi ada kurang lebih 1/5 pemilih DKI yang menyebut nama Mas Anies sebagai capres. Kemudian di Jabar cukup lumayan plus Sumatera. Ya ini kira-kira ya. Jadi yang lain bisa dicek ya maksimal. Nah ini bagaimana kalau simulasinya 3 capres pada waktu Oktober 2025? Pak Prabowo unggul signifikan. Nah, saya akan masuk sampai beberapa slide ke depan ya, nanti untuk program akan Mas Hendro sampaikan. Nah, sekarang bagaimana dengan kinerja menteri atau pejabat tinggi? Nah, ada 52 ya, menteri-menteri plus pejabat tinggi. Jadi bukan hanya menteri ya, tapi plus pejabat tinggi yang kita evaluasi kinerjanya. Nah, sebelum masuk pada evaluasi kinerjanya,
kita tanya dulu ya tingkat popularitas. Nah, jadi bagaimana mungkin bisa mengevaluasi kinerja kalau kenal saja tidak. Nah, sebelum masuk ke siapa yang dianggap kinerjanya baik di antara yang mengenal nama-nama menteri maupun pejabat tinggi ini, ya kita tanya dulu mereka tahu atau pernah mendengar atau tidak 52 nama. Nah, kami hanya menampilkan 10 menteri tertinggi tingkat popularitasnya saja. Ya, begitu kira-kira ya. Jadi dari sini ya terlihat bahwa menteri yang paling populer adalah Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu 63,6% responden mengatakan tahu atau pernah mendengar nama Erick Thohir. Yang kedua adalah AHY, 60,3%. Menteri atau pejabat tinggi, ya, nah, Pak Teddy ini kategorinya pejabat tinggi ya, sekretaris kabinet, ya, itu menempati peringkat ketiga, ya, menteri atau pejabat tinggi paling populer. Ya, Pak Teddy cukup menghentak, ya, relatif baru, ya, muncul ke publik, tetapi tingkat popularitasnya itu menyodok di peringkat ketiga. Ya, mungkin salah satunya karena berkah Pak Prabowo, ya, karena mendampingi Pak Prabowo di sana sini, ya, termasuk ke luar negeri. Nah, kemudian yang keempat, nah ini mantan cawapres, ya, Abdul Muhaimin Iskandar, itu 44,6% tingkat popularitasnya. Ya. Nomor 5 ini pejabat tinggi, Pak Kapolri, 43% popularitasnya. Nah, kemudian ini ada nama baru, jarang sekali nama baru yang muncul dengan popularitas tinggi, Purbaya, 42,1%. Ya, saya sampaikan kepada Bapak sekalian, ini tidak seperti zaman kita, Mas Hendro. Zaman saya setidaknya, zaman SD itu kenal nama-nama menteri, ya, karena muncul dalam soal ujian. Gitu ya. Menteri ini, menteri. Kalau sekarang, saya kira masyarakat banyak yang nggak mengenal, dan betul data kita menunjukkan banyak sekali menteri-menteri Pak Prabowo yang tingkat kedikenalannya 5%, 6%. Ya. Banyak juga soalnya. Banyak, mungkin karena jumlahnya banyak. Jadi susah menghafalkan, ya. Susah menghafalkan. Ya. Nah, kalau dulu kan nama-nama menterinya ada di ruang-ruang kelas. Bikin poster. Kalau Bawono mungkin anak milenial nggak terlalu ngikutin, ya. Kalau kita hafal tuh. Sampai sekarang masih ingat Abdul Ghafur, Harmoko, gitu kan? Rudini. Kalau sekarang coba lihat tuh, ini menteri yang populer.